Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video masih mengenai trik psikologis ya untuk membujuk calon pelanggan ya. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai efek social proof, kemudian yang kedua best seller trick, kemudian yang ketiga scarcity effect, kemudian price anchoring ya. Nah yang berikutnya itu namanya trik reciprocity effect mas ya. Ini juga sudah banyak diteliti dalam ilmu psikologi konsumen. Jadi calon pembeli akan cenderung membeli jika sebelumnya Anda memberikan hadiah bonus gratis kepada mereka. Ya jadi orang-orang itu cenderung akan punya intensi ya atau niat untuk balas budi ya ketika Anda misalnya pernah dalam masa sebelumnya pernah ngasih bonus. Itulah kenapa misalnya saya rajin ngasih bonus mas ya, saya itu punya beberapa blog dan di setiap blog itu selalu saya kasih bonus ya. Contohnya ini mas ya, Anda mungkin juga sudah download ya, saya itu ngasih 5 ebook tidak tanggung-tanggung, saya ngasihnya 5 ebook gratis ya, dan bonusnya bagus-bagus ya. E-booknya bagus-bagus, banyak orang sudah download dan banyak yang ngirim email ke saya, mereka bilang sangat luar biasa e-booknya, sangat powerful, sangat inspiring. Itu sudah sering saya dengar ya. Nah apa tujuannya saya ngasih bonus seperti ini? Saya mempraktekkan tadi, saya mempraktekkan reciprocity ya. Jadi ketika orang sudah download seperti ini, baca e-booknya gitu ya, yang pertama saya punya ada alamat emailnya, yaitu penting. Tapi yang tidak kalah penting, orang itu kemudian akan ingat saya dan dia merasa bahwa dia pernah dikasih bonus dari saya gitu ya. Nah kelak ketika saya mau jualan, orang-orang yang sudah pernah mendownload ebook saya itu cenderung lebih tinggi mas akan membeli produk saya. Itu sudah terbukti melalui riset mas. Jadi dibanding orang-orang yang tidak pernah mendownload, tidak pernah saya tidak pernah menerima hadiah dari saya, misalnya kan banyak itu orang-orang yang mungkin cuman kenal saya tapi tidak pernah mendownload, apalagi tidak kenal gitu ya. Itu jauh lebih rendah intensi untuk membeli produk saya dibanding orang-orang yang sudah pernah saya kasih hadiah berupa ebook gratis ya. Jadi mungkin Anda juga membeli produk saya ini karena pernah saya kasih ebook gratis ya. Jadi Anda kenal saya, Anda kenal ebook saya, dan kemudian somehow Anda merasa punya kedekatan dengan saya karena pernah saya kasih hadiah, sehingga ketika saya jualan produk database ini Anda akhirnya membeli gitu ya. Itu terbukti mas ya. Jadi ketika saya membeli, saya punya blog lain itu hampir semuanya saya kasih gratisan dulu ya. Saya kasih gratisan. Jadi misalnya ini saya juga punya gratisan di sini ya, saya kasih gratisan misalnya. Jadi ini blog saya mengenai SDM, saya kasih gratisan ini ya, gratis template ya, download sekarang. Jadi sama, ketika orang sudah mendownload ini ya, merasa mendapatkan bonus gratis dari saya gitu ya, panduan performance appraisal, balance scorecard, dan 3 ebook tentang strategi pengembangan SDM. Itu nantinya besok-besoknya ketika saya promosi, dia akan membeli mas produk dari saya ya. Itu powerful. Jadi itu ternyata namanya reciprocity effect ya. Jadi Anda akan lebih mudah membujuk orang lain untuk membeli produk Anda kalau sebelumnya Anda ngasih gratisan ke dia ya, berupa ebook lah. Itu kan zero, biaya produksinya zero ya. Jadi saran saya, kalau Anda nanti mau jualan apapun jualannya, misalnya jualan produk database ini gitu ya, database supplier ini ya, jangan langsung buru-buru jualan mas. Kesalahan para newbie itu mereka langsung buru-buru jualan, itu salah besar. Sebaliknya sebelum jualan ya kamu kasih iming-iming hadiah kepada para pembaca blog Anda atau kepada teman-teman di Facebook Anda atau follower Anda di Facebook. Anda kasih hadiah, ini loh teman-teman, saya punya ebook gratis, mau nggak? Kalau mau silahkan komen, atau kalau mau silahkan berikan alamat email Anda. Itu kan sering di Facebook ada beberapa orang yang bagi-bagi hadiah seperti itu. Atau Anda membagi hadiahnya di blog Anda. Nah kemudian setelah Anda kasih hadiah, syukur-syukur dia ngasih alamat emailnya, ya sudah, Anda bangun relationship dengan email itu. Bulan depannya Anda promosi, baru promosi atau 2 bulan lagi. Nah itu kemungkinan orang akan membeli produk Anda mas ya, dibanding Anda tidak pernah ngasih apa-apa. Oke?
ya, reciprocity effect itu namanya. Nah, yang ketiga liking ya. Jadi calon pembeli akan cenderung membeli jika mereka sudah kenal dan suka dengan produk Anda atau familiar dengan Anda. Ini prinsip kunci juga ini, Mas. Simple, tidak kenal tidak sayang. Ada sebuah pepatah ya, tak kenal tak sayang, itu benar sekali. Jadi riset-riset ilmiah membuktikan ini benar sekali. Jadi hampir mayoritas pembeli produk saya itu sebagian mereka sudah mengenal saya. Mengenal saya dari mana? Ya dari macam-macam ya, bisa dari blog saya. Ya dari blog saya ini, blog strategi manajemen, mereka kenal saya. Ini kan blognya populer ya. Atau dari akun Facebook saya ya, saya punya akun fanpage ya. Followernya, likernya sudah 20.000. Nah, ini kan orang-orang potensi ya, audiens saya ya. Mereka sudah nge-like saya, sudah kenal saya, ya mereka sudah kenal, bukan orang asing. Ya mereka sudah familiar dengan nama saya, sudah kenal blog saya, ya. Jadi itu memudahkan Anda untuk jualan, ya. Itu teman-teman saya di Facebook itu yang sukses jualan itu ya sama seperti itu semua. Mereka sering sharing di Facebook sehingga punya banyak followernya kenal dengan mereka, ya. Kayak saya sering sharing gitu ya, sharing artikel-artikel saya, ya. Jadi dengan sering-sharing saya seperti ini ya, teman-teman Anda di Facebook, follower Anda, likers Anda makin mengenal nama Anda. Dan itu namanya brand awareness, Mas. Jangan pernah sangka Anda sering sharing kayak gitu itu tidak ada gunanya. Ya, itu sangat berguna. Ya, apalagi kalau yang nge-like banyak gitu ya. Yang nge-like banyak itu artinya mereka pelan-pelan Anda menanamkan brand awareness ya, seperti iklan, Mas ya. Kalau Anda nonton televisi itu kan sering iklan sampo, iklan Telkomsel. Ya itu kan pelan-pelan mereka menanamkan merek mereka ke alam bawah sadar Anda. Ya jadi kelak-kelak kalau Anda beli sampo ya belinya Clear misalnya. Kalau Anda beli pulsa ya belinya Telkomsel misalnya. Sama ya, dengan saya sering update status kayak gini. Saya tiap hari Senin update blog. Pelan-pelan kan banyak orang kenal saya, Mas ya, termasuk Anda mungkin ya kenal nama saya gitu ya. Sehingga kelak ketika saya mau jualan, ya itu lebih mudah. Bayangkan misalnya Anda jualan produk database ya, database supplier itu ya. Anda tidak pernah ngapain, tidak pernah sharing, tidak pernah muncul. Tahu-tahu kemudian pasang iklan atau tahu-tahu kemudian status Anda isinya jualannya ya nggak bakal laku. Itu kesalahan fatal banyak newbie ya. Mereka nggak pernah kenal, nggak pernah membangun interaksi, nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba ujuk-ujuk statusnya isinya jualan. Saya jualan ini loh, saya jualan ini loh. Ya nggak ada yang laku karena mereka nggak kenal Anda. Ya itu salah fatal ya. Jadi maunya instan langsung jualan ya nggak bisa, harus proses dulu. Proses membangun liking ya, kedekatan ya, baik melalui blog ataupun status-status Facebook yang rutin gitu ya. Oke, jadi itu kunci itu, Mas. Ya, liking ini kunci nih. Anda mau jualan apapun, kalau bisa ya sering-sering update status ya. Kalau di Instagram ya sering update status foto-foto produk Anda sehingga produk Anda dikenal. Bukan nama Andanya ya, tapi produk atau merek produk Anda dikenal. Jadi itu, Mas ya, yang trik berikutnya ya. Nah, yang trik berikutnya ini authority ya. Jadi ini mungkin khusus untuk yang jualan, misalnya jualannya produk buku atau kursus gitu ya. Jadi calon pembeli akan cenderung membeli jika mereka sudah kenal dan suka dengan produk Anda atau familiar dengan Anda ya. Ini akan membeli jika mereka sudah kenal dengan reputasi Anda ya. Atau otoritas Anda. Ya, contohnya misalnya Anda beli mobil atau beli sepeda motor, ya tentu milih Honda ya. Dulu ada sepeda motor Cina namanya Jialing, ya Jialing ya nggak laku karena mungkin otoritasnya kurang ya. Anda belum tahu proven, tidak proven. Kalau mereknya Honda atau Yamaha kan sudah proven, otoritas mutunya sudah terbukti gitu ya. Kalau merek nggak kenal ya mungkin kurang ya.
Sama misalnya Oppo itu sekarang laku karena iklannya gencar, dia membangun authority itu, ya. Dia pakai foto Raisa, selfie expert. Jadi seolah-olah dia mengesankan sebagai expert di bidang selfie. Itu membangun authority, seolah-olah Oppo adalah expert atau otoritasnya dalam hal selfie paling nomor 1 di dunia. Iklannya gencar, menanamkan image yang kuat di benak alam bawah sadar Anda. Nah, pelan-pelan ketika Anda mau beli handphone, ya belinya Oppo. Ya, misalnya itu contoh. Sama kalau Anda jualan, ya kalau bisa otoritasnya dibangun ya. Kalau misalnya jualannya buku atau misalnya database, ya paling tidak orang kenal dengan Anda ya. Misalnya kayak punya saya ini, kan saya ada About Me ya. Saya bilang bahwa saya sekolahnya di luar negeri. Ini otoritas ini Mas, ya, dapat Fulbright scholarship dari Universitas Islam Indonesia gitu ya. CEO itu dalam rangka membangun authority Mas. Jadi orang kemudian mengenal saya, ini orangnya punya otoritas lah, ilmunya pernah sekolah di luar negeri, dapat beasiswa. Itu bagian dari membangun authority ya, trust, membangun trust. Sehingga orang percaya dengan kapabilitas diri saya, orang percaya dengan kepakaran saya gitu ya. Saya kasih gelar ini, sebenarnya gelar ini personal branding Mas ya. Saya mencantumkan gelar sebagai personal branding ya. Bukan untuk gaya ya, itu personal branding. Jadi kalau pakar personal branding itu bilang kalau Anda punya certified atau gelar, ya cantumkan supaya bisa membangun authority. Itu authority personal ya, authority diri saya gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin jualannya bukan kursus atau bukan buku, tapi jualannya produk, ya authority-nya dibangun melalui testimoni Mas. Ya, jadi testimoni ya, jadi testimoni itu ya ini apa, orang-orangnya sudah percaya, komentar orang-orang yang sudah pernah membeli produk Anda ya dicantumkan, kemudian dikasih ini apa, dikasih tempat untuk berkomentar ya. Misalnya ini salah satu testimoni dari saya ya. Nah ini ya, apresiasi ini membangun authority juga. Ya, jadi misalnya materi pelatihan Anda isinya sungguh sangat bagus, memberi banyak ide, menambah wawasan, saya tunggu paket yang lain. Itu namanya membangun authority produk. Jadi produk saya menjadi makin kredibel karena testimoninya muncul dan testimoninya positif ya. Jadi saran saya kalau Anda jualan produk, ya gali testimoninya. Itu penting sekali ya. Testimoni itu membangun otoritas, meyakinkan calon pembeli yang masih ragu-ragu ya. Jadi testimoni semacam ini akan membuat trusted itu muncul ya, rasa trust itu ya. Jadi authority Anda dibangun melalui testimoni, melalui tadi ya, kalau Anda personal branding yang melalui mencantumkan siapa diri Anda, sekolahnya di mana gitu ya. Kalau produk ya paling efektif melalui testimoni ya. Jadi Anda jangan pernah segan untuk mengumpulkan testimoni dari pelanggan Anda. Oke, itu trik yang berikutnya ya. Yang berikutnya konsistensi efek ini Mas. Ini trik berikutnya ini, konsistensi ya. Jadi ketika dihadapkan pada banyak pilihan, orang cenderung akan milih produk yang sudah menjadi langganannya ya. Jadi kalau Anda sudah pakai Pepsodent, ya selamanya Anda akan cenderung pakai Pepsodent Mas ya. Kalau Anda di rumah pakai Pepsodent, saya yakin Anda bertahun-tahun pakai Pepsodent terus. Atau sabun Anda misalnya Lifebuoy, ya bertahun-tahun Anda akan pakai Lifebuoy. Kalau sampunya Clear, ya Anda akan pakai Clear terus. Kalau minyak rambutnya Gatsby, ya Anda akan pakai Gatsby terus. Konsistensi efek itu. Ya, jadi inilah kenapa misalnya kalau Anda sudah jualan, sudah punya pelanggan yang loyal, itu sangat menguntungkan ya. Jadi dia akan sering beli. Sama ya, saya itu jualan produk macam-macam ya. Jualan produk ini misalnya, ini pembeli produk ini, besok-besok ketika saya rilis produk baru, mereka akan beli lagi Mas ya. Jadi bahkan ada pembeli saya yang bilang, Mas Yudhya mau rilis produk baru kapan lagi, saya akan langsung beli gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Jadi loyalitasnya tinggi. Padahal dia sudah beli produk saya banyak ya, sudah banyak.
tapi dia menunggu produk yang baru lagi. Dan dia minta dikabari kalau ada produk baru, dia langsung akan beli. Jadi seperti itu Mas, kalau Anda sudah punya banyak pelanggan, bisa repeat order, itu sangat menarik. Ya, dengan asumsi produk Anda bagus dan layanan Anda bagus. Jadi emang saya memperhatikan pembeli produk saya itu, misalnya yang beli Adu Bisnis ini ya juga pernah beli produk saya yang sebelumnya ya. Jadi yang misalnya belajar HR Management ini ya. Ya, ini kursus online mengenai HR Management ya. Ini yang beli produk ini rata-rata dulunya pernah beli produk saya yang ini Mas ya. Itu namanya konsistensi. Jadi karena dia sudah pernah beli produk saya yang ini dan puas dengan hasilnya, produknya bagus, materi pelatihan SDM-nya bagus gitu ya. Ada banyak materinya, ada 17. Nah, ketika saya launching produk ini, ya mereka beli Mas. Ya, itu namanya konsistensi Mas. Konsistensi yang menguntungkan Anda. Oke? Nah, kalau bisa Anda seperti itu Mas. Nah, yang berikutnya ini Mas, ya, yang berikutnya ini agak sedikit menarik ini. Ternyata emang ada sebuah riset yang menunjukkan terlalu banyak memberikan pilihan tipe produk, kadang justru membuat bingung calon pembeli dan akhirnya tidak jadi beli. Ya. Itulah kenapa iPhone Apple itu kan tipenya hanya sedikit ya, bahkan cuma satu tipe, kadang maksimal 2 tipe. Dia jarang bikin macam-macam yang membuat bingung. Atau kalau Anda jualan makanan itu kalau bisa ya rasanya itu jangan terlalu banyak. Ya cukup 5 lah maksimal mungkin ya rasanya. Ya. Jadi karena kalau terlalu banyak, lebih dari 7 kata penelitinya, itu malah pembelinya tidak akan bingung. Ya, ada pernah sebuah survei eksperimen, ada rasa es krim ya, yang satu grup suruh jualan rasa es krimnya cuma 3 rasa, yang satu suruh jualan es krim dengan 17 rasa ya, 17 rasa, stroberi, coklat ya, vanila, macam-macam lah, 17. Yang satu cukup 3 rasa saja, 3 pilihan rasa. Itu ternyata jualan yang produk grup A ini yang cuma 3 rasa itu jauh lebih tinggi Mas, mbak-mbak ya, dibanding grup B yang jualan sampai 17 rasa. Nah, saran saya, maksud saya, kalau Anda jualan produk itu ya maksimal mungkin 5 lah ya, varian pilihannya, atau 7 gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak, malah orangnya bingung. Ya. Meskipun ini mungkin juga ini ya, maksud saya tidak semua kategori produk berlaku ya, prinsip ini ya. Kalau Anda misalnya jualannya baju muslim, ya mungkin variasinya banyak, bagus lah. Tapi juga jangan lebih dari 10 menurut saya. Lebih dari 10 malah bingung. Atau jualan parfum, Anda bikin sampai 15 varian, itu malah bingung ya. Jadi batasi lah ya, sampai 5 sampai 7 lah maksimal ya pilihan produknya, jangan terlalu banyak. Oke? Nah, yang berikutnya ini Mas. Ya, ini ya trik yang terakhir ini ya. Jadi kalau Anda jualan itu kalau bisa kasih bonus yang melimpah. Calon beli akan cenderung membeli jika Anda memberikan bonus melimpah kepada mereka. Ya, jadi bonus ini ya, misalnya saya ini ya jualan supplier database kemarin, ketika Anda beli kan bonusnya banyak itu Mas. Ya, ini bonus saya ya. Jadi saya kasih bonusnya banyak itu. Ada bonus 1 ya. Kemudian bonus 2 ya, bonus 3, macam-macam nih ya, bonus 4 ya, Instagram, bonus 5 ya, bonus 6 audiobook ya. Tolong Anda dengarkan juga, ini menarik ya isinya Mas, ini menarik sekali ya. Ini harganya mahal sebenarnya ya, ini tapi saya kasih free untuk Anda ya. Ini bonus ebook ya, bonus ebook ya, kemudian bimbingan mentoring ya. Jadi semua total sampai 6 juta istilahnya ya bonusnya itu. Jadi itu bonus yang melimpah Mas, melimpah ruah. Sudah gitu saya kasih bonus lagi ya, ini bonus lagi tambahan. Dan ini terakhir ya, bonus yang sedang Anda dengarkan ini juga bonus. Itu luar biasa kan. Jadi memang ketika Anda beli produk kemudian Anda kasih di bonus macam-macam, itu orang akan tertarik. Ya, orang akan sangat tertarik. Ya, karena mereka merasa mendapatkan sesuatu secara gratis. Ya, contohnya saya juga ngasih bonus di sini ya. Ini saya
ketika orang beli materi ini, bonusnya ini ya. Bonusnya ada materi soft skills, ada mengenai sales marketing, saya kasih e-book, macam-macam. Saya kasih KPI, ya jadi bonusnya sampai 7 super bonus ya, 7 super bonus. Itu cara saya untuk membuat orang mau tertarik membeli. Ya alhamdulillah memang laku ya, produknya jadi laku. Ya, produknya jadi laku. Ya, atau misalnya yang ini ya, HR management ini, ketika orang beli HR management ya bonusnya banyak. Ini bonusnya ya, ini super bonus ya. Jadi kalau beli 1 dapatnya 4. Gila kan? Beli 1 gratisnya 4. Kalau di tempat lain kan beli 3 gratis 1, atau beli 2 gratis 1. Saya balik, kalau saya beli 1 gratisnya 4. Ya itu kan amazing ya. Ini bonus-bonusnya macam-macam ya. Jadi kalau beli 1 produk, Anda 4 produknya juga bisa dapat akses free. Ya, jadi nilai bonusnya 1,5 juta. Ya. Sehingga produk ini juga laku. Ya, ribuan orang sudah mendaftar untuk program ini. Jadi itu Mas ya, salah satu trik untuk membuat pelanggan Anda mau membeli produk Anda. Jadi kalau Anda jualan nanti ya bisa, makanya ini kan Anda beli produk saya, database supplier ini kan saya kasih sama bonus-bonusnya gratis. Dan saya mengizinkan Anda untuk menjual kembali produk utama sama bonus-bonusnya Anda jual juga. Itu kan luar biasa. Jadi Anda bisa menjual produk utama saya, database supplier sama bonus-bonusnya. Sehingga Anda nggak perlu sibuk rumit-rumit bikin bonus. Bonusnya sudah saya sediakan. Anda tinggal promosikan 100% pembeliannya, uangnya untuk Anda ya. Jadi 100% bisa Anda jual kembali. Ya jadi seperti itu Mas ya. Jadi itu trik-trik psikologis untuk membuat pelanggan Anda menjadi tertarik ya. Bonusnya melimpah, jangan terlalu banyak pilihan, konsistensi efek, ada authority, ada liking, ya, ada reciprocity ya. Jangan pernah ini ya, lupakan ini. Kemudian price anchoring ya. Kemudian scarcity, bestseller, dan kemudian social proof. Jadi itulah trik-trik psikologis yang sangat ampuh untuk membujuk calon pelanggan sehingga mereka mau membeli produk Anda, sehingga produk Anda laris manis, tiap hari bisa closing. Amin. Ya. Mudah-mudahan Anda mempraktekkan Mas ya, jangan hanya dibaca, jangan hanya disimak, jangan hanya didengarkan, tapi juga Anda praktekkan langsung ya. Saya sudah kasih materi-materinya, bahkan bahan-bahan bonus, bahan-bahan banner promosi sudah saya berikan ya. Anda tinggal praktekkan supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan juga dari dunia online. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda baik di dunia maupun di akhirat Mas ya. Salam dari saya untuk keluarga Anda, semoga Anda menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Salam sukses, penuh kemuliaan.